Idealnya itu bapak dan ibu itu nentuin dulu satu konversi itu mau dihargai berapa duit. Ya, jadi contohnya seperti tadi orang isi form itu mau dihargai berapa duit. Jadi misalkan satu orang isi form itu dihargai 20.000. Ya, dari 20.000 itu kita dipercayakan budget 4 juta. Ya, kalau kita dikasih budget 4 juta, berarti kan kalau mau BEP itu kita masih menghasilkan 200 conversion. Sekali lagi ya, kan satu conversion itu kita harganya sebagai 20.000. Kita dipercayakan budget 4 juta. Berarti kalau misalnya kita menghasilkan 200 conversion, artinya kita ke BEP. Nah, ini hasilnya itu ada 255 conversion. Berarti kan artinya ini untung. Tapi apakah untung semua? Ya enggak juga sih. Ya. Nah, dari 4 juta itu masuk kemana aja, itu tergantung dari advertisernya sih. Kita biasanya sebagai pengiklan kan ada preferensi, mau taruh di Detik, Facebook, atau AdWords gitu. Nah, nanti dari Detik kita taruh 2 banner, dari Facebook kita ada dua status yang di boost, terus ada di AdWords ada 2 campaign. Nah, dari sini kita bisa tahu hasilnya kayak gimana. Di awal-awal terserah, sesuai dengan preferensinya. Kan kita advertiser ada yang lebih condong kemana kan. Kalau saya pribadi, karena saya lebih suka AdWords, Google Ads, saya akan lebih baik di AdWords. Kenapa saya, tentunya ada alasannya kan. Kenapa? Iya. Karena kalau misalnya di Google Ads, itu kita bayar per klik, Pak. Karena kan gini, karena bagi saya, oke lah saya mau branding. Tapi definisi branding saya adalah yang penting orang sampai ke halaman ini. Gitu. Jadi yang saya cari itu adalah link klik. Sedangkan kalau di Facebook, itu kan kita bayarnya per reach kan, per impression. Jadi saya agak kurang suka sama Facebook Ads. Saya lebih suka AdWords. Karena link kliknya lebih murah kan. Gitu bayarnya. Ya, nah karena itu saya punya budget biasanya akan lebih banyak di Google Ads. Nah, tapi pembagian budget tersebut nanti tinggal dilihat dari hasilnya. Contohnya kayak begini. Di Detik itu dia punya budget kan 2,5 juta, tapi menghasilkan 115 conversion. 115 conversion itu kan mestinya 125 biar BEP, tapi hasil 115. Tapi apakah dua-duanya rugi? Enggak juga. Banner 1 rugi, banner 2 itu untung. Kan 55 conversion kan mestinya budgetnya 1,1, tapi dia bisa ter-achieve hanya dengan 1 juta aja. Jadi artinya untuk budget 1,5 juta yang di banner 1, untuk 4 juta selanjutnya ya, untuk periode selanjutnya itu bisa di stop, bisa dipindahin ke yang lain. Seperti itu. Agus. Ya. Untuk budget misalnya kayak untuk satu campaign lah ya gitu ya. Itu biasanya ada ini nggak sih? Ada by experience aja sih. Ada efektivitasnya nggak sih? Misalnya startnya berapa sampai berapa range-nya gitu? Soalnya kan kayak nggak ada ya. Memang itu by experience aja ya. Bukan lebih ke ukuran perusahaan sih Pak. Kalau perusahaan UKM kan dia punya budgetnya lebih kecil. Gitu. Kalau dari klien-klien properti Bapak gimana Pak biasanya? Startnya berapa tuh kira-kira yang efektif? Biasanya sih sekitar 500.000 sih Pak per hari. 500.000 sampai 1 juta. Per hari? Nah, bagi berapa campaign-nya itu tergantung dari mereka mau A/B testingnya seberapa banyak sih. Tapi kalau saya sih menyarankan 2-3 aja. Kalau di dunia idealnya itu sebetulnya budget itu unlimited. Asal cost per result-nya masih diterima dan cost per result-nya masih diterima. Maksud saya adalah gini, ini kan kayak kita hiring karyawan kan. Kita budget untuk hiring karyawannya unlimited asal karyawannya menghasilkan sales. Ya nggak sih? Menurut saya sih gitu sih. Kita budget hiring karyawan unlimited asal sales yang kita hire itu menghasilkan penjualan yang kita mau. Gitu. Kalau kita gajinya 4 juta dan dia menghasilkan katakanlah untung 40 juta misalkan, ya mau kita punya 1.000 karyawan juga nggak ada masalah kan. Yang penting semuanya 1:10 kan. Gaji 5 juta, hasil 50 juta. Ini kan soalnya ada beberapa proyek-proyek kan yang baru mulai masuk ke digital marketing nih ya.
Mhm. Nah, kalau ditanya standarnya yang efektif, misalnya dari manajemen tanya nih, dia ditanya, "Oke, project yang baru mulai ini kita kickstart ya digital campaign-nya. Nah, Mhm. starting budget-nya tuh yang efektif berapa kurang lebih?" Kalau saya sih menyarankannya sih, kalau mau per bulan itu minimal 5 juta lah. Kalau Hmm. PT-PT pada umumnya ya. Kalau misalnya lebih bagus sih sekitar 500.000 per channel per hari. Ini tujuannya buat datanya cukup aja sih, Pak. Karena kalau misalnya Bapak nih kayak gini, kayak laporan ini, kalau Bapak cuma dapat laporannya hanya 100 user, 200 user, itu agak kurang kurang banyak datanya sih. Gitu. Cuma kalau kayak gini udah 4 juta, 4 juta ini bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan. Tergantung dari perusahaannya kan. Cuma konsepnya adalah kalau misalnya datanya udah cukup sampai ribuan user, itu oke lah. Kita bisa ambil data. Kita misalnya gini, kita bisa ambil keputusan bahwa nanti untuk 4 juta selanjutnya itu, ini yang banner satu kita stop. Kita nggak mau iklan di banner satu lagi. Tapi banner dua kita tetap jalan. Tapi kalau cuma datanya cuma belasan, cuma 100 user, itu menurut saya sih agak kurang cukup sih datanya.